Ini tidak pesannya. Itu motor BB-nya siapa, Pak? Itu saya di Jakarta 1. Alun yang di lapangan. Ya. Diambil. Mas. Nanti yang atas 2, Mas. Anggota di bawah aja tapi kelihatan. Abuaran mana? Nah, Pak, kosek-kosek aja boleh di sana ya. KBN. Ya wes ngobok-ngobok dulu ya. Pastinya dicopot, pastinya. Kasihkan ke itu. Ada deh hujan. Viral di bukan apa kan? Apa bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan media sekalian. Dalam kesempatan sore hari ini, dari jajaran Polresta Cirebon akan merilis terkait dengan hasil kegiatan operasi Libas Lodaya tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan operasi Libas Lodaya tahun 2002 adalah operasi tingkat Polda yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres dan Satril di jajaran Polda Jawa Barat dan berlangsung selama kurang lebih 12 hari. Dari serangkaian tindakan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan operasi Libas Lodaya ini, jajaran Polresta Cirebon telah berhasil mengamankan sejumlah 60 pelaku atau 60 tersangka dengan berbagai tindak pidana maupun juga gangguan kamtibmas yang ada. Saya rinci kurang lebih sebagai berikut. Dari 60 tersangka dimaksud, ada tersangka yang kita kelompokkan. Yang pertama terkait dengan delik geng motor, premanisme, curanmor, curas, maupun juga curat. Untuk tersangka yang diamankan yang terlibat dengan tindak pidana curat, sejumlah 15 tersangka. Kemudian terkait dengan tindak pidana curas, untuk pidana curat adalah 11 tersangka. Kemudian untuk tindak pidana curas adalah 6 tersangka. Dan kemudian curanmor 5 tersangka. Premanisme adalah 11 tersangka. Dan yang terlibat dengan geng motor dan berandalan bermotor adalah 27 tersangka. Dari 60 tersangka ini kita proses sebagaimana delik-delik pelanggaran yang dilakukan, mulai dari kita kenakan pasal 365 terkait dengan pencurian dengan kekerasan,
kemudian juga 363 KUHP terkait dengan tindak pidana corak, maupun juga tindak pidana premanisme baik penganiayaan, pengeroyokan, dan juga undang-undang darurat terkait dengan sajam. Sekaligus juga kita informasikan dari jumlah geng motor yang kita amankan kemarin, 27 diantaranya adalah kita proses baik terkait dengan senjata tajam, kemudian juga terkait dengan obat-obatan keras, terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan juga pengeroyokan, termasuk juga tindak pidana sajam, dan yang melaksanakan pesta miras juga kita laksanakan proses sidang digiring sejumlah 17 orang. Untuk barang bukti yang kita amankan dari serangkaian kegiatan operasi lintas swadaya 2022 ini berbagai jenis sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Untuk R4 ada 1 unit, kemudian R2 ada 7 unit, kemudian sajam kita amankan 9 sajam berbagai jenis, mulai dari samurai, pisau, arit, dan celurit, dan juga pistol yang berbentuk korek api. Semuanya ini adalah dalam rangka kegiatan operasi kepolisian lintas swadaya tahun 2002 yang dilaksanakan oleh jajaran Polresta Cirebon, termasuk juga Polsek jajaran. Kita berharap komitmen Polresta Cirebon dalam rangka pemberantasan kendaraan geng motor sampai dengan hari ini masih terus berlanjut, termasuk upaya-upaya penyisiran, kegiatan-kegiatan preventif, dan yang tidak kalah penting adalah kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk betul-betul melakukan pengawasan kepada putra-putrinya sehingga tidak terseret ataupun juga terlibat dengan aktivitas-aktivitas kegiatan geng motor yang memang meresahkan dan mengganggu masyarakat yang ada. Yang mana dikit lagi, jepret lagi. Sip, Ramadan. Amankan ini dari berbagai kelompok geng motor, diantaranya adalah yang pertama RPM, kemudian juga GBR, kemudian ekstasi, kemudian Langlengsang, dan termasuk juga terakhir adalah ekstasi yang wilayah barat. Jadi rekan-rekan sekalian, memang kalau kemudian kita melihat mereka ini membentuk kelompok-kelompok yang ada di masing-masing kecamatan maupun juga di masing-masing korwil sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada korwil barat, korwil tengah maupun juga korwil timur. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan, kelompok-kelompok inilah yang selama ini memang mengganggu kondisivitas Kamtimas di wilayah kita. Sebenarnya hanya eksistensi diri dan tata bertahan saja. Artinya kalau kemudian kita melihat lebih banyak mengarah seperti itu dan dipengaruhi oleh alkohol atau minuman keras. Gitu. Siap, komandan. Imam komandan, bukan saya komandan. Siap. Ya. Baik rekan-rekan selanjutnya kegiatan pengungkapan kasus tindak pidana corak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 KUHP. Kejadian pada tanggal 2 Mei 2022 yang lalu, TKP-nya tepatnya di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Adapun modus dari pelaku ini adalah pelaku masuk ke dalam kediaman atau rumah daripada korban dan kemudian mencongkel, mengambil barang-barang yang ada di rumah. Dari hasil kegiatan pencurian ini, pelaku mengambil diantaranya adalah perhiasan emas dan juga uang senilai 50 juta. Dari proses penyelidikan maupun olah TKP yang dilaksanakan oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon dan juga unit Reskrim Polsek Gebang, telah diamankan 1 orang pelaku atas nama inisial adalah HH. Yang bersangkutan adalah warga di Kecamatan Gebang juga. Tersangka diamankan berikut barang bukti, yaitu emas yang pada saat itu diambil, sekaligus juga uang hasil penjualan emas senilai 14 juta. Dari pengembangan dan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh tim penyidik, untuk pelaku memang telah menggunakan hasil kejahatannya itu pada saat lebaran kemarin, sehingga tersisa yang diamankan adalah 14 juta. Saat ini tersangka dilakukan penahanan guna proses penyidikan lebih lanjut dengan ancaman pidana yaitu pengenaan pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 9 tahun penjara.
Emasnya asli semua, Komandan? Untuk emas yang diambil, yang ini asli, karena ini ada surat-suratnya. Dan kemudian yang ini imitasi ya. Oke, siap. Mantap, Komandan. Dan, oke. Kalian foto kan? Itu anggotanya. Waduh. Ini mana ini? Hah? Pabuaran ya? Iya Pak, siap. Allah. Pamenan juga